Pernah nggak lo punya temen atau orang terdekat yang cemas banget kalau ngobrol sama orang baru? Orang yang kayaknya tuh nggak nyaman untuk jadi pusat perhatian dan kebingungan harus ngerespon apa kalau lagi ngobrol. Atau jangan-jangan lo bukan kenal sama orang itu, tapi lo adalah orangnya. Kecemasan sosial itu bisa bikin kita ngerasa terasingkan, bikin kita ngerasa terisolasi, bahkan sampai depresi. Tapi tenang aja, karena di video kali ini gue bakal coba bedah tentang permasalahan itu. Gue juga bakal coba ngasih cerita tentang orang sukses, influencer gitu ya, yang punya masalah kecemasan sosial, dan gimana caranya untuk lo semua bisa survive dari masalah ini, beserta dengan buktinya yang didorong oleh riset-riset tentunya. So, tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Coba bayangin kondisi di mana lo itu orangnya pemalu, cemas, dan kikuk banget kalau jadi pusat perhatian. Tapi gara-gara tuntutan kerjaan, mungkin kayak gua gitu ya, harus syuting, harus apa. Mau nggak mau lo harus menghadapi ketakutan itu setiap harinya. Kira-kira apa yang bakal lo rasain kalau tiba-tiba lo yang introvert dan lain sebagainya harus disuruh ke depan gitu tiap hari? Well, perasaan ini dirasain hampir setiap hari sama model. Ya ini dia ya, namanya adalah Emma McVie. Dia adalah model dan influencer asal Inggris, dan di postingan blog pribadinya dia ngaku kalau selama ini dia adalah model yang mengalami kondisi kecemasan sosial. Sebenarnya Emma itu dulu pas masih remaja ya emang udah sering ngerasa gugup sih, udah ngerasa nggak pede, emang kelihatan dari kecil. Bahkan dia sering banget ngehindar dari orang lain, sering skip sekolah, dan hampir kagak pernah dateng ke pesta-pesta, nongkrong-nongkrong asik sama teman-teman sekolahnya. Nah, kecemasan sosial yang dia rasain tuh nggak cuma di pikiran dan perasaannya aja, tapi juga di fisik. Nah, kalau misalnya lagi di kelas, si Emma ini tuh sering keringetan berlebih. Tangannya juga sering gemeteran dan hampir sering ngejatuhin barang yang dia pegang. Jadi beneran kikuk banget. Bahkan detak jantungnya tuh jadi cepet banget sampai dia ngerasa pusing dan mual sendiri. Udah ngaruh ke fisik, udah berminggu-minggu. Ini bisa jadi udah gejala nih, udah gejala social anxiety disorder. Singkat cerita, pas dia udah dewasa dan udah mulai kerja, kondisi social anxiety-nya Emma malah jadi semakin parah. Yang ngaruh ke keseharian dan ke karirnya. Dia ngerasa susah buat datang ke acara-acara penting, padahal itu kesempatan bagus buat ngebangun network. Dia juga jadi sering olahraga di rumah karena mau ke gym tuh rasanya malu gitu. Dan lebih parahnya lagi, dia juga sering nge-cancel acara atau janji beberapa menit sebelumnya dan ngebuat-buat alasan palsu biar acaranya kagak jadi. Ini juga yang jadi alasan kenapa susah gitu untuk deket sama Emma, dan dia jadi susah untuk punya temen deket ataupun temen baru. Nah, ngomongin soal kerjaannya si Emma yang notabene di industri entertainment dan dunia model, ya si Emma juga jadi kagak terlalu enjoy sama kerjaannya, karena ya sebagai model dan influencer itu bener-bener bikin dia jadi pusat perhatian banyak orang. Masih mending mungkin ya kalau gua misalnya gua muncul di kamera, ya gua ngomongnya ke kamera. Ya kalau influencer model ya ngomongnya juga ke orang-orang yang real ada di depan dia. Nah, kira-kira kalau misalnya lo jadi Emma, apa yang bakal lo lakuin? Ya kalau gue sih jelas ya, gue bakal ke psikolog atau ke psikiater karena ini udah ngeganggu gue bertahun-tahun. Tapi mungkin lo sampai sini bertanya-tanya, kenapa sih si Emma ini bisa mengalami social anxiety? Terus gimana sih dampaknya ke profesinya? Kenapa sih dia masih mau kerja jadi model? Dan gimana lo bisa mengambil hikmah dari cerita ini kalau misalnya lo memang ngerasa, waduh gue introvert, pemalu, bla 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 gitu ya. Kita bahas di part selanjutnya, oke? Kalau ngomongin soal sebab kenapa orang bisa mengalami social anxiety, kita bisa bahas satu-satu. Dan ini based on research, silakan lu cek aja, lu kritik kalau misalnya ada sumber yang kira-kira nggak pas menurut lu. Oke, riset pertama. Orang yang mengalami social anxiety itu lumayan sensitif terhadap social threat. Biasanya mereka itu mikir bahwa situasi sosial, kayak misalnya lu ngobrol sama orang, lu ketemu orang baru, yang menurut orang mungkin biasa-biasa aja, itu adalah ancaman yang bisa menyerang dia kapanpun. Pertanyaan pertama, gimana perasaan lo ketika berada dalam situasi sosial? Kalau lagi di keramaian kayak mall, tempat makan, dan lain sebagainya, sering banget ngerasa energi gue tuh kayak drain banget, yang bikin gue males
males ngobrol sama siapapun. Gue juga suka ngerasa cemas kalau lagi diem di tempat umum. That's why gue sering denger lagu pakai headset buat ngurangin kecemasan itu. Jujur gue dulu juga pas jadi ketua organisasi di kampus, kadang-kadang kalau ada orang yang gue kenal, aduh udah 30 meter lagi, terus gue ngeliat, gue cabut. Si Emma ini juga sering menghindari interaksi sosial, tapi mungkin udah parah banget karena interaksi ini ancaman buat dia. Padahal ya bisa jadi interaksi itu biasa dan justru bisa ngasih manfaat. Riset kedua, kalau dari aspek neuroscience, orang yang mengalami social anxiety itu punya tingkat keaktifan amigdala. Ini tuh adalah kaitannya sama emosi, terutama sama ancaman, takut, marah, berbagai macam emosi tuh diprosesnya di amigdala, dan ini tuh responnya tinggi terhadap situasi sosial. Biasanya yang punya social anxiety itu ditemukan punya level serotonin yang rendah. Serotonin itu adalah zat kimia di otak yang bertugas untuk meregulasi emosi dan kecemasan. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya level serotonin rendah, maka ya udah mood swings, gampang cemas dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, seberapa berpengaruh interaksi sosial terhadap mood lo? Ngaruh banget sih. Kalau lagi ketemu sama banyak orang di keramaian, mood dan energi gue tuh rentan banget drop, dan gue juga suka ngerasa tertekan dan terintimidasi kalau lagi ngobrol sama orang baru. Riset ketiga, orang juga bisa jadi punya social anxiety karena faktor masa kecil. Ya entah lu mungkin pas kecil sendiri mulu, kagak pernah ngobrol, atau dibully, atau mungkin lu gak diajak gitu ya main, jadinya lu kecewa dan jadi ada trauma dan lain sebagainya gitu. 3. Apakah lo pernah mengalami kejadian traumatis ketika masih kecil? Pernah. Gue terlahir dengan mata kanan yang cacat, dan karena kecacatan ini, gue pas SD sering banget dibully dan dianggap menjijikan sama teman-teman SD gue. Bahkan guru SD gue juga pernah ngatain gue autis di depan semua orang. Dan padahal ya gue sebenarnya kagak autis gitu. Dan gue juga terlahir dari keluarga broken home ya, yang mana juga dari kecil tuh udah jauh dari ayah dan ibu gue gitu, jadi gue gak tinggal sama mereka. Dan dari semua kerangkaian pengalaman yang pahit itu gitu ya, gue pun jadi ngerasa takut buat berinteraksi sama orang lain karena gue takut dijudge, takut gak diterima, dan gue ngerasa kalau gue tuh harus jadi orang yang sempurna biar diterima sama orang-orang lain gitu. Riset keempat, orang yang sering insecure dan ngebandingin diri sama orang lain di medsos, ternyata itu lebih rentan mengalami social anxiety. Nah, di sini ya, lu sebagai Gen Z mungkin yang lahir di tahun 2000 ke atas atau bahkan ya 90-an ke atas, kita kan pasti ngerasain yang namanya sosmed, dan mungkin sekarang itu jadi salah satu mainan yang paling lama kita mainin dari kecil sampai kita dewasa. Berjam-jam lah kita per hari gitu ya ngabisin di sosmed. Nah ini bisa ngaruh banget sih ke social anxiety, jadi lebih rentan aja sih. Dan kita tahu dunia influencer, modeling dan lain sebagainya itu lumayan erat sama sosmed. Nah ini yang jadi alasan kenapa social anxiety-nya si Emma jadi lebih parah. Nah yang jadi pertanyaan adalah, bisa nggak ya orang yang punya kecemasan sosial ini survive? Gimana sih cara biar lu bisa sukses meskipun punya kecemasan sosial, dan gimana lu bisa mengatasi masalah ini? Nah, gue bahas di section selanjutnya. Kita semua mungkin sepakat lah ya, kalau misalnya jadi pemalu, susah ngobrol asik, itu kagak gampang gitu. Dan Emma itu milih buat gak menyerah dong sama kondisinya. Nah, salah satu cara terbaik yang bisa dilakuin kalau misalnya lu lagi takut sama sesuatu, lu cemas sama sesuatu, adalah dengan ya belajar kenapa lu takut, kenapa lu cemas, dan belajar juga menghadapinya. Ibaratnya kayak ngelihat ketakutan atau kecemasan ini dari sisi yang lain, tentunya dengan pengetahuan yang valid dan reliable ya. Dan ini adalah teknik pertama yang dilakuin sama Emma. Dia memperkuat dirinya sendiri dengan belajar soal mental health dan social anxiety. Pertanyaan keempat, apakah lo percaya belajar bisa mengurangi kecemasan sosial? Kalau gue sih percaya ya, karena ya menurut gue semuanya itu sebenarnya tergantung dari gimana kita menyikapinya sih, gimana mindset kita gitu. Dan gue mengatasi social anxiety itu dengan memperkaya diri gue dengan belajar dan baca buku seputar mental health, improvement, dan lain sebagainya. Dan gue juga karena emang kebetulan kerjaannya nulis gitu, jadi gue semakin pede gitu, karena pikiran gue terus diasah dengan nulis apa yang gue pelajari setiap harinya. Nah, riset juga membuktikan kalau mempelajari sumber ketakutan juga bisa mengurangi rasa takut itu sendiri. Proses ini disebut sebagai teknik extinction. Jadi kayak kalau misalnya ada yang fobia, itu dideketin terus tuh, misalnya fobia ular, deket terus, belajar juga, oh ular tuh ternyata seperti ini. Nah, nanti jadi perlahan memori kita tentang ketakutan itu bakal digeser sama pengetahuan kita yang baru. Teknik ini terbukti bisa ngaruh ke ya mengurangi kecemasan atau ketakutan. Nah, tentunya ini hanyalah salah satu teknik. Ada juga
yang dilakuin Emma. Apa yang dia lakuin? Mencari bantuan ke profesional. Ibaratnya kalau si Emma ada di Indonesia, dia mungkin pergi ke mentoring sama mentor 1% dan juga konseling ke psikolog 1%, karena mungkin udah cukup berat lah ya, udah cukup klinis gitu kelihatannya. Kan udah ngaruh ke fisik, udah bertahun-tahun, ngaruh ke mental, ngaruh ke kerjaan. Nah itu udah lumayan klinis tuh. Jadi kalau udah klinis, gue saranin lo ke psikolog 1%, ada di 1%.net. Kalau ternyata lo pikir, kayaknya nggak separah itu, tapi gue terganggu, nah itu silakan lo mentoring, karena mungkin solusinya yang non klinis juga bisa. Maksudnya nggak perlu di terapi yang panjang, atau mungkin belum perlu untuk yang ngobrol sama psikolog yang lebih terspesialisasi. Nah si terapi ini itu jadi bisa ngerubah si Emma ini ya, berubah banget sih. Emma jadi belajar gimana cara ngendalin kecemasannya, jadi tahu cara coping yang sehat, lebih lega juga mungkin ya karena cerita terus sama psikolog. Dan kalau misalnya udah separah itu, biasanya memang dari psikolog pun kalau misalnya kayaknya butuh obat dah, ini kayaknya kagak bisa di terapi, dari psikolog 1% akan merujuk ke psikiater. Saran gua kalau misalnya lu memang mengalami ini, lu coba improve diri lu sendiri dulu. Tadi lu pelajari ini tuh kenapa, lu tonton video 1%, mungkin lu beli buku self knowledge. Abis itu kalau masih ngerasa terganggu, ya mungkin lu bisa mentoring dulu, karena banyak juga yang bisa dibilang dalam tanda kutip sembuh. Ya meskipun gua ngomong sembuh ini nggak sesuai ya, karena kadang ada mental health yang nggak bisa sembuh, emang harus dihidupi terus. Cuman ada juga kok yang dari mentoring bisa jadi better, ibaratnya menanggapi isu-isu mental health-nya ini lebih baik. Salah satu teknik terapi yang populer itu adalah CBT, Cognitive Behavioral Therapy ya. Artinya lu berulang kali ketemu sama psikolog, diajarin dan lain sebagainya. Ini tuh efektif buat mengatasi social anxiety disorder. Jadi orang yang rutin itu secara signifikan bisa lebih mengendalikan gejala-gejala kecemasan sosial. Intinya emang ngejelasin kalau terapi ini beneran ngebantu dia di proses healing dari masalah social anxiety-nya. Karena dia kan influencer, dia juga sering mengedukasi audiensnya tentang pentingnya terapi, pentingnya mental health, dan gak ada salahnya buat minta bantuan ke profesional. But it's okay lah ya, take your time. Gue tahu stigmanya itu kuat, stigma negatifnya untuk konsultasi ke orang lain. Gue tahu juga itu berat, jadi take your time aja. Tapi kalau misalnya lu ngerasa alasan lu gak konsultasi itu gak make sense, saran gue alasannya itu coba dihilangin, langsung segera daftar aja. Well, at the end of the day, setiap orang pasti pernah mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Baik itu lo maupun termasuk gue juga. So, daripada pusing-pusing, makin overthinking, makin cemas, meratapi kenapa kita punya hambatan itu, saran gue lebih baik kita semua sekarang mulai gerak cari solusi yang bisa mengatasi hambatan komunikasi itu. Even ketika lo udah masuk ranah profesional, di kantor, dan lain sebagainya, ketika mahasiswa lo jago, ketika lo sekolah lo jago, bisa juga nanti kita akan ada gugup-gugup, akan ada grogi-grogi, seiring kita naik level dalam kehidupan. So, kalau misalnya lo ngerasa komunikasi di tempat kerja lo misalnya buruk, atau misalnya komunikasi individual lo buruk, gue cuma mau ngabarin bahwa 1% menyediakan webinar. Itu ada buat individu yang mau join, silakan lo bisa join ke webinar public speaking, webinar komunikasi asertif. Atau kita juga udah menangani ratusan perusahaan dan organisasi lewat in-house training. Nah ini gue gak pernah ngomongin tentang ini di video, tapi gue cuma mau ngabarin bahwa kita udah sering banget diundang jadi pembicara, mitra-mitra psikolog kita, mitra-mitra mentor kita untuk ngomongin soal komunikasi yang baik. Terakhir tuh kita juga ngebahas webinar soal ethics dan manner ya. Jadi buat lo yang ngerasa, kayaknya kantor gue bisa lebih berkembang, buat lo para HR, lo bisa berkolaborasi sama 1% dan juga Life Skills ID. Sebenarnya itu adalah sister company kita. Kita bakal ngelatih lo dan tim lo buat bisa berkomunikasi dan kolaborasi dengan lebih efektif. Karena salah satu masalah terbesar organisasi adalah apa? Yes, komunikasi. Dan kalau individu bisa ikut webinarnya, ada banyak. Ada gimana mengatasi malu, gimana bisa percaya diri, ada webinar public speaking, ada juga ethics dan manner, ada komunikasi asertif. Pokoknya banyak lah skill set komunikasi yang bisa lo pelajari di 1%. Kalau mau lebih private ya bisa ke mentoring 1%. Atau ke psikolog kita. Kalau ngerasa kayaknya gue disorder gitu. Ya buat lo yang ngerasa udah sebulan, 2 bulan mengalami hal yang sama, atau bahkan bertahun-tahun, itu mendingan ke psikolog aja langsung. Tapi kalau masih gejala-gejala biasa, nah bisa ke mentor, karena psikolog lebih terspesialisasi, lebih expert dalam menangani terutama yang namanya adalah gangguan mental. Ya silakan bisa cek ke 1%.net, semuanya ada lengkap di sana. Gue juga udah ngasih linknya di deskripsi. That's all for now. Akhir kata gue Evan 1%, well, thanks.